Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan syukur, nikmat akan Allah tambah. Dengan tidak syukur, maka nikmat yang ada pun akan menjadi lenyap. Inilah makna pernyataan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kata-kata radikalisme atau radikal, berbagai macam tafsiran dan berbagai macam pendapat. Tentu kita harus mampu menangkapnya dengan penuh kearifan. Radikal bisa dalam arti negatif, tapi bisa juga dalam arti positif, tergantung dalam bentuk dan cara apa dan dalam bidang apa. Terlepas dari itu semua, radikal yang di dalamnya ada nuansa tidak toleransi, radikal yang di dalamnya ada nuansa menghancurkan sebuah tatanan, radikal yang dapat mencelakakan kemanusiaan, tentu merupakan tindakan radikal yang keliru. Akan tetapi kalau radikal dalam bentuk pemikiran untuk menghilangkan kemungkaran, untuk menghilangkan katakanlah penjajahan seperti para pendahulu kita, tentu itu adalah merupakan sikap yang benar dan sikap yang tepat. Tapi terlepas daripada itu, Islam mengajarkan kepada kita dalam misi rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Seorang muslim tetap harus berusaha. Selain berusaha merubah sesuatu keadaan yang tidak baik menjadi baik dengan penuh kearifan dan secara tentu saja Islam, dengan secara sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Tidak ada teladan yang paling indah dalam melaksanakan pembangunan masyarakat, menjadarkan masyarakat, lebih daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak, perjuangan beliau syarat dengan teladan. Beberapa di antaranya dalam kaitan pembicaraan ini bisa kita lihat, bisa kita baca di dalam sejarah. Ketika Rasulullah SAW meninggalkan kota Makkah karena kota Makkah sudah dianggap tidak kondusif lagi untuk pembangunan akidah, beliau hijrah ke Madinah. Dianggap ini yang paling memungkinkan untuk bisa Islam lebih maju, pembangunan masyarakat lebih cepat karena budaya, kultur, kemudian juga geografis, ekonomi, kota Madinah lebih menguntungkan. Apa yang bisa kita ambil? Beliau membangun pertama itu adalah masjid, karena dengan di masjid beliau bisa berkumpul, membangun keakraban, membangun cinta kasih sayang sesama dengan sholat bersama, dengan berdoa, bertemu di masjid. Ini adalah sebuah langkah yang bisa menjadi, yang pasti baik menjadi teladan. Kita memang untuk membangun suasana keakraban itu sering ketemu di tempat tentu saja yang baik, antara lain ada di masjid itu. Yang ingin saya sampaikan adalah setelah beliau sampai di kota Madinah, beliau membangun masyarakat Madinah. Diawali dengan membangun masyarakat yang demam masjid. Ada sejumlah pesan yang beliau sampaikan kepada masyarakat Madinah pada waktu itu yang menggambarkan potret apa yang diharapkan dari masyarakat Madinah yang akan dibangun oleh Rasulullah SAW. Antara lain ada 4 pesan moral beliau yang saya yakin ini masih tetap relevan sampai kepada kita sekarang. Apa pesan beliau? Adalah satu, ufsus salam, wasilul arham, wat'imut ta'am, wasallu bil lail wan nas niyam. Aku pesankan kepada kalian 4 hal. 1, tebarkan salam kesantunan kepada orang lain. Kita diperintahkan untuk membudayakan salam yang santun. Yang kedua, hubungkan tali keakraban dan persaudaraan, hidup tanpa lawan dan tanpa ada permusuhan. Yang ketiga adalah wat'imut ta'am, wujudkan kepedulian sosial, kepekaan sosial, tolong orang-orang yang ekonomi lemah. Dan yang keempat adalah beliau menyatakan wasallu bil lail
wan nas yam. Dekatkan dirimu kepada Allah di penghujung malam dengan sholat malam. Kalau kalian lakukan 4 pesanku ini, kalian akan hidup dengan salam selamat. Kalian juga akan meninggal dunia dengan salam. Kalian masuk surga dengan salam. Dari 4 pesan moral Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu hidup yang santun, hidup yang baik, melakukan kegiatan-kegiatan tanpa mencelakakan orang lain dan tanpa mendiskreditkan orang lain. Sikap ini yang harus selalu mengawal, ajaran ini yang harus selalu mengawal sikap kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kita menyadari ada berbagai macam sikap. Kenapa ada seseorang itu kemudian menjadi radikal dalam arti negatif? Pasti macam-macam. Ada mungkin karena desakan ekonomi, karena mereka merasa tidak mendapatkan bagian daripada hasil ekonomi itu, atau mereka tidak mendapatkan sentuhan dalam bidang ekonomi. Kita harus mampu menyikapinya. Ini tentu tidak cukup hanya dengan nasihat, tetapi kita harus memberikan solusi di bidang ini. Dan saya yakin faktor ekonomi ini adalah menjadi salah satu faktor yang cukup dominan. Apa yang diajarkan oleh agama, surat Al-Quraisy, Li'ila fi Quraisyin, memberikan gambaran kepada Nabi dan kepada kita. Apa yang harus menjadi cita-cita sebuah masyarakat yang ideal, masyarakat yang baik? Quran menyatakan at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau ingin sebuah masyarakat itu nyaman, masyarakat yang relatif tidak ada kegaduhan adalah harus bebas dari rasa lapar. Tidak ada orang yang dimiskinkan. Dan yang kedua adalah bebas dari rasa takut. Tidak ada kezaliman dan tidak ada kejahatan. 2 potret masyarakat yang sangat ideal.